Jadi sensasi apapun dari luar itu bisa dihantarkan melalui saraf tulang belakang sampai ke otak, baik yang di luar tubuh maupun yang di dalam tubuh. Infeksi virus yang paling terkenal itu polio. Jadi dia menyerang ke saraf tulang belakang yang bisa menyebabkan cacat, kelemahan pada keempat ekstremitasnya. Sensasi nyeri pada tulang belakang kita itu akibat dari salah posisi. Kalau kurus tapi aktivitas sehari-harinya itu tidak baik, seperti cara mengangkat beban yang salah, cara duduk yang salah, itu juga akan menyebabkan kerusakan pada tulang belakangnya yang akan menyebabkan penekanan pada sarafnya. Aduh, Kak Deto, kenapa nih? Ngangkat galon kok sempoyong? Iya, ini ada berapa galon tadi aku angkat. Nah, ini galon kedua, ini udah sakit belakang nih, nggak tahu nih kenapa nih. Oh gitu. Lu bantuin angkat dong. Boleh sih, habis ini tapi. Bisa kan? Iya bisa. Nah, Kak Deto sakit belakangnya? Iya, nggak tahu nih tiba-tiba. Tadi pas ngangkat galon gimana? Nggak salah posturnya? Ya nggak tahu juga, orang namanya angkat galon ya biasa aja kan. Kan di galon nggak ada tulis petunjuk angkat galon yang benar. Bener juga sih ya, nggak ada cara ngangkat galonnya. Apa salah postur atau gimana? Kayak sakit loh di sumsum tulang belakang ini loh. Sumsum tulang belakangnya sakit ya. Oke, jangan khawatir. Kita akan berkonsultasi sama dokter bedah syaraf nih, yang mengerti banget tentang sumsum tulang belakang. Wah, dan gimana caranya nih supaya punggung kita nggak sakit gara-gara mengangkat galon. Jadi habis ini siapa tahu Kak Deto bisa ngangkat galonnya sendiri lagi ya. Iya, benar banget nih. Oke deh, untuk itu kita akan tetap di program Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel, kembali lagi dalam program yang membuat kita belajar bagaimana menjaga tubuh kita sesuai dengan firman Allah, yaitu program Total Health. Hidup sehat, pilihan Anda. Nah, di episode kali ini kita akan khusus membahas tentang tulang belakang. Iya. Soalnya tadi tulang belakangnya Kak Deto lagi sakit. Benar banget nih, jadi pas banget nih karena topik kita saat ini mengenai sumsum tulang belakang ya. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya nih sama dokter kita. Betul banget, kita sudah kedatangan dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Advent Medan. Siapa tuh Kak Deto? Beliau adalah dokter Stephen Tandean, spesialis bedah saraf. Halo dokter, gimana kabarnya? Halo semua, sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, ini kalau dilihat dari posturnya dokter aja duduknya udah duduk anti sakit belakang gitu ya. Aku ini pura-pura gini aja. Padahal biasa kayak gini dok. Biasanya tuh beban. Agak beban. Iya, beban-beban kehidupan ditanggung di pundak. Udah sangat banyak nih dok. Tidak nah ini hanya, aku kayak nggak kurang sehat nih dok. Karena kenapa tuh? Tadi aku baru angkat galon dok. Terus kira-kira, agak nggak tahu nih, agak sakit di belakang ini nih dok. Apa itu sakit di sumsum tulang belakang atau apa? Saya nggak tahu nih. Nah, tapi dok, sebelum kita bahas penyakitnya nih dok, kita kan agak jarang yang mengulik badan kita sendiri. Boleh tahu nggak sih dok, sebenarnya sumsum tulang belakang itu apa dan anatominya bagaimana di dalam tubuh kita? Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, memang betul sebenarnya kita sangat penting mengetahui dulu bentuk tubuh kita, ya kan, sebelum kita membahas ke penyakit ataupun cara untuk supaya lebih sehat. Nah, bentuk tubuh atau anatomi, jadi di tulang belakang kita, di tengahnya itu ada suatu persarafan yang menghubungkan antara otak dan organ yang akan dituju, baik tangan, ataupun kaki, ataupun perut. Jadi dari otak, kemudian ke batang otak, kemudian akan turun seperti tabung saraf sampai ke bagian paling bawah, ke lumbal 2 dan 3. Nah, namun di setiap
di setiap segmennya itu akan keluar saraf-saraf kecil untuk mempersarafi daerah yang dituju. Jadi antara tulang, jadi misalnya daerah leher kita bilang ada cervical 1 sampai 7, daerah dada ada thoracal 1 sampai 12, lumbal ada 1 sampai 5. Jadi di antara 1 dan 2 itu akan keluar saraf. Jadi dia akan mempersarafi daerah sesuai dengan daerah tujuannya. Nah, apabila ada terjadi sesuatu pada saraf tersebut, itulah yang akan memberikan sinyal ke otak, ada sesuatu loh terjadi di badan kita. Misalnya, kaki kita terinjak paku, maka impuls atau sensasi tersebut akan dialirkan melalui saraf yang ada di kaki, masuk ke tulang belakang, ke saraf tulang belakang, kemudian akan naik ke otak. Nah, kemudian otak akan memproses rasa sakit tersebut, akan diberikan perintah. Oh, berarti kakinya harus ditarik. Nah, itu perintah tersebut akan dialirkan kembali ke saraf tulang belakang, menuju kembali ke daerah kaki, dan akhirnya kita menarik kaki kita. Jadi, itulah anatomi daripada tulang belakang kita, saraf tulang belakang. Oke, wah. Dok, ada katanya terbagi beberapa bagian katanya di anatomi kita ini. Mungkin dokter bisa jelaskan. Betul, yang tadi seperti saya sampaikan, ada segmen leher, ada segmen thoracal atau daerah dada, ada segmen lumbal, itu kita bilang pinggang, kemudian ada segmen namanya sacrum, itu untuk tulang bokong istilahnya. Kemudian ada yang tulang coccygeus atau tulang ekor, itu sudah tidak memiliki lagi persarafan. Jadi batas persarafan hanya sampai ke tulang panggul. Oke. Jadi kita sekarang mengerti ya bahwa sumsum tulang belakang itu beda sama tulangnya, beda, bukan juga otot, dan mungkin yang sering disebut dengan penyakit-penyakit saraf kejepit gitu ya dok, itu terjadi di bagian ini ya dok ya? Iya, betul. Nah, jadi memang kita maksudnya ada istilahnya mungkin agak overlap ya. Jadi pengertian sumsum tulang itu di bagian hemato-onkologi atau di bagian bagian dokter kelainan darah, itu sumsum tulang itu adalah lapisan tengah di dalam tulang, atau di bahasa Inggrisnya kita bilang bone marrow. Tapi kalau di sumsum tulang belakang itu lebih ke artinya sarafnya. Jadi medulla spinalis kalau bahasa Inggrisnya. Jadi saraf tulang belakang atau saraf spinal. Nah, ini kita mau lanjutkan pembahasan tentang anatominya. Ini kan tadi dokter bilang ada kayak pipanya itu ya. Dan ini kan pasti pipanya bukan pipa bolong kayak pipa air kan ya. Ini kan pasti ada isinya. Dan mungkin teman-teman yang belajar IPA atau biologi ini pernah mengingat sumsum tulang belakang ini kalau dia dipotong, dia ada area yang ada 2 warna gitu. Ada abu-abu, ada yang putih, yang bentuknya itu kalau kita lihat sekilas mirip kupu-kupu. Nah, dokter boleh jelaskan sedikit nggak anatomi dari bagian-bagian sumsum tulang belakang ini? Ya, baik. Jadi memang sarafnya itu berbentuk seperti tabung, tapi kalau nanti kita potong, nah dia bukan kosong seperti yang disampaikan Mbak. Jadi memang dia ada di tengah itu ada bagian istilahnya tabung yang kosong itu berisi cairan, kita namakan kanalis centralis. Nah, di sampingnya itu nanti ada yang berbentuk seperti kupu-kupu di bagian tengahnya, itu kita namakan gray matter. Kemudian di bagian yang terluarnya itu white matter. Nah, mereka punya fungsi yang berbeda. Yang satu ya kan sebagai badan sel atau istilahnya sel neuronnya. Kemudian yang satu lagi adalah untuk aksonnya, jadi untuk pengantarnya. Nah, sel saraf tulang belakang itu dia mungkin untuk fungsinya nanti di segmen mungkin nanti mungkin ada satu lagi segmennya. Jadi setiap bagian itu nanti dia mempunyai fungsi masing-masing. Ya, nah berarti kan udah terdiri dari beberapa bagian ya, beberapa elemen di dalam tubuh kita ini. Nah, kita penasaran dengan fungsinya ini dok, langsung saja nih. Kira-kira apa sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut dok?
Ya, baik. Jadi fungsinya itu secara besar itu ada tiga. Yang pertama adalah fungsi sensori atau untuk menerima sensasi. Jadi sensasi apapun dari luar itu bisa dihantarkan melalui saraf tulang belakang sampai ke otak. Baik yang di luar tubuh maupun yang di dalam tubuh. Yang di luar tubuh itu maksudnya apa? Sensasi panas pada kulit, sensasi sentuhan pada kulit. Nah, kemudian sensasi yang di dalam tubuh itu seperti apa? Sensasi namanya di daerah tendon atau di daerah otot kita. Nah, saat kita tutup mata, kita berdiri, kita tahu posisi kita di mana. Karena tubuh setiap detiknya mengirimkan respon ke otak, memberitahukan posisi kita itu di mana. Kemudian sensasi nyeri itu misalnya nyeri dari mungkin salah makan atau sebagainya, adanya sensasi nyeri dari perut itu artinya sensasi dari dalam. Yang kedua adalah untuk pergerakan atau motorik. Nah, kita bisa berjalan, kita bisa menulis, makan dan sebagainya itu karena hantaran dari otak dia memberi perintah misalnya ambil pulpen. Nah, sarafnya akan turun dari otak masuk ke saraf tulang belakang, kemudian dia akan keluar di daerah segmen C6, C7 atau daerah leher, masuk ke daerah tangan, kemudian tangan kita akan memegang pulpen dan mulai menulis. Nah, yang ketiga adalah refleks. Jadi refleks itu adalah gerakan yang spontan. Misalnya seperti tadi kita terinjak paku. Nah, tanpa berpikir kaki kita sudah menarik, kaki kita sudah menarik. Nah, jadi fungsi ketiga adalah untuk refleks. Baik, dan satu lagi refleks yang di dalam, misalnya refleks di daerah perut atau refleks di daerah berkemih dan sebagainya. Jadi itu tiga fungsi utama daripada saraf tulang belakang. Wah, jadi ada tiga fungsi utama ya, itu mengontrol sensasi, mengontrol gerak maupun gerak refleks juga. Jadi kalau kita udah nggak ada refleks, nggak ada sensasi dan susah untuk mengontrol akan gerak, bisa saja ada masalah di bagian saraf tulang belakang kita. Ya. Nah, Dok, kita masih mau konsultasi lebih lanjut ya, apalagi tadi Kak Deto yang setengah manula ini, masih seperempat manula ini, udah mulai merasakan sakit nih di tulang belakangnya karena angkat galon. Nah, jangan kemana-mana pemirsa yang juga mau tahu lebih lanjut, tetap di Hope Channel Indonesia di program Total Health. Kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kita pada topik saat ini masih membahas mengenai sumsum tulang belakang bersama dengan Dr. Stephen Tandean, merupakan spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Advent Medan. Oke dok, tadi kita sudah membahas ya bagaimana anatomi dan fisiologi dari sumsum tulang belakang kita ya. Udah bahas fungsi-fungsinya juga tadi Kak Deto. Benar, fungsi-fungsinya. Sekarang ini dok, apa yang menjadi ciri-ciri atau gejala dari apabila kita terkena mungkin salah satu atau beberapa penyakit yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang ini, dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya, baik. Nah, keluhan yang paling sering yang pertama adalah rasa nyeri. Jadi akan timbul rasa sakit pada daerah yang terkena. Misalnya timbul rasa nyeri di daerah pinggang yang seperti dialami Mas tadi. Nah, maka kita akan berpikir, oh kemungkinan ada masalah di tulang belakang di setentang pinggangnya. Nah, misalnya nyerinya itu di daerah punggung, maka kita akan berpikir, oh berarti kemungkinan masalahnya di setentang punggung. Nah, selain rasa nyeri, dia juga akan menimbulkan keluhan seperti fungsinya tadi. Nah, fungsinya tadi kan juga mengantarkan sensasi. Maka dia bisa merasakan kebas, misalnya daerah permasalahannya di daerah lumbal, misalnya kita bilang lumbal 1 atau daerah pinggang, maka kedua kakinya itu bisa terasa kebas atau sensasinya berkurang atau bahkan sudah tidak lagi merasakan sensasi. Nah, kemudian tadi kan fungsi kedua juga ada untuk motorik atau pergerakan. Nah, apabila ada masalah di sana yang menyebabkan penekanan saraf yang parah, maka akan menyebabkan, loh, kaki saya dok kok jadi tenaganya kurang ya, tidak seperti biasanya, kekuatan kiri dan kanan kok berbeda ya. Nah, itu dia.
Kemudian yang ketiga kan fungsinya ada refleks. Nah dia akan dok saya nggak bisa lagi mengontrol berkemih saya, tiba-tiba sudah keluar, atau aduh sama sekali tidak bisa kencing, tidak bisa dikeluarkan. Nah, jadi apabila terganggu maka bisa menimbulkan keluhan baik sensasinya, pergerakannya, dan refleksnya, tergantung daripada tingkat keparahan penyakitnya. Masalah sumsum tulang belakang ini, karena ini bukan hanya tulang yang ada di belakang punggung kita, tapi ada kumpulan saraf di sana. Juga. Masalah yang ditimbulkan kemudian tidak hanya sakit punggung aja atau sakit pinggang, tapi sampai susahnya mengontrol itu tadi ya, saluran kemih dan usus. Nah, dok, apakah ada penyebab-penyebab umum sampai gejala-gejala ini dirasakan oleh seseorang? Oke, baik. Jadi beberapa hal yang bisa menyebabkan. Yang pertama itu trauma, artinya adanya cedera, misalnya cedera kecelakaan bermotor, jatuh terduduk. Nah, kemudian yang kedua itu degeneratif, artinya karena faktor usia. Jadi dengan adanya istilah pertambahan usia, pasti organ kita akan berkurang lah, istilahnya kualitasnya, itu juga akan menyebabkan gangguan pada atau penekanan pada saraf tulang belakang. Kemudian tumor. Nah, ada beberapa tumor yang bisa tumbuh dari saraf tulang belakang ataupun bisa tumbuh dari selaput pembungkus sarafnya. Tumor tersebut menekan ke daerah saraf tulang belakangnya sehingga memberikan keluhan-keluhan seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, atau yang keempat itu penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun itu contohnya GBS, Guillain-Barré syndrome. Jadi tubuh menyerang sarafnya sendiri, akhirnya menyebabkan terjadinya kelumpuhan total. Nah, kemudian yang kelima, infeksi, baik infeksi akibat bakteri, virus ataupun jamur. Nah, kalau infeksi virus yang paling terkenal itu polio. Jadi dia menyerang ke saraf tulang belakang yang bisa menyebabkan cacat, kelemahan pada keempat ekstremitasnya. Oke. Nah, mau tanya juga nih, tadi kan penyebab salah satunya Kak sakit itu karena angkat galon. Bisa nggak sih dok, postur-postur yang salah itu mengakibatkan masalah di sumsum tulang belakang? Ya, jadi postur itu sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya banyak istilahnya sensasi nyeri pada tulang belakang kita itu akibat dari salah posisi. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan di tulang belakangnya, tapi karena aktivitas kita yang tidak baik dan tidak benar, itulah yang menyebabkan terjadinya nyeri. Contoh seperti tadi angkat galon. Nah, itu tidak boleh mengangkat galon dengan membungkuk. Jadi sebaiknya yang dianjurkan adalah mengangkat galon dari posisi jongkok, kemudian baru diangkat ke atas. Kemudian posisi duduk. Nah, posisi duduk pun diharapkan tegak. Kalau ya kita pun sering sekarang lihat orang duduk selonjoran, lehernya ditekuk, tulangnya jadi tidak lurus. Nah, itu bisa meningkatkan kerja daripada otot atau juga menyebabkan penekanan terhadap saraf-saraf yang keluar dari tulang belakang. Itulah yang menyebabkan rasa nyeri. Oke, wow. Jadi nanti sebentar mungkin dokter akan memimpin ya atau mendirect bagaimana cara duduk yang benar, bagaimana cara mengangkat galon yang benar. Tapi di segmen terakhir aja ya. Betul banget. Kita akan mempraktekkan. Oke. Siap. Nah, dok, ini tadi kan udah ada penyebab, ada ciri-cirinya. Biasanya orang kalau terkena penyakit yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang itu biasanya terkena penyakit apa, dok? Apa namanya dan bagaimana itu bisa terjadi, dok? Oke, baik. Jadi seperti tadi, jadi paling sering itu kita sebut namanya spinal stenosis, artinya adanya stenosis itu artinya penyempitan. Jadi adanya penekanan terhadap saraf tulang belakangnya. Nah, baik dari segi apapun, bisa ada akibat dari trauma, akibat daripada tumor, ataupun akibat dari namanya HNP. Jadi antara tulang dengan tulang belakang itu ada bantalan.
Jadi bantalan itu yang melapisi antara tulang satu dengan tulang yang lain. Nah, kualitas bantalan yang sudah tidak baik itu bisa menyebabkan dia kendor, akhirnya dia menonjol ke belakang, bisa menonjol ke depan, bisa menonjol ke belakang. Kalau penonjolan ke depan itu tidak masalah karena tidak ada organ penting di depannya. Tapi kalau dia menonjol ke belakang, maka dia akan langsung menekan ke sarafnya. Itulah yang akan menyebabkan gejala-gejala. Nah, jadi yang paling sering itu adalah penekanan pada saraf tulang belakang. Kemudian yang tersering kedua adalah akibat infeksi maupun autoimun. Kalau pada infeksi dan autoimun itu tidak ada, kita nggak akan nampak. Kita MRI dan sebagainya, saraf tulang belakang itu bagus, tapi fungsinya yang terganggu akibat sel sarafnya yang dirusak. Oke, jadi itu ya beberapa penyakitnya ya. Iya, nah ini yang tadi dokter jelaskan tuh spinal stenosis. Apakah itu yang biasanya orang awam sebut dengan saraf kejepit ya, Dok? Ya, betul. Itu yang sering disebut saya mengalami saraf kejepit. Oke. Iya, jadi stenosis itu artinya penyempitan. Nah, ada juga satu penyakit nih yang masih berhubungan dengan sumsum tulang belakang, dan tadi dokter udah jelaskan bahwa sumsum tulang belakang ini berhubungan juga sama autoimun. Nih, salah satu penyakit yang aku secara pribadi penasaran adalah multiple sclerosis. Ini sebenarnya penyakit yang seperti apa dan bagaimana sih, Dok, ciri-ciri orang-orang dengan kondisi seperti ini? Oke. Baik, jadi multiple sclerosis itu jadi tubuh itu menyerang, antibodi itu menyerang tubuh sendiri. Nah, dia menyerang beberapa sel-sel yang ada di tubuh kita sehingga menyebabkan gangguan. Nah, salah satu yang diserang itu adalah sel saraf, terutama di tulang belakang. Jadi dia menghancurkan sel-sel saraf kita. Jadi sehingga menyebabkan terjadinya gangguan fungsi pada sel tersebut. Nah, jadi kita kan melihat tulang belakang kita itu seperti tabung panjang. Nah, tapi tabung panjang itu dia disusun oleh sel-sel saraf yang sangat kecil-kecil sekali. Jadi setiap sel saraf itu dia saling berhubungan. Nah, multiple sclerosis itu menyerang ke sel saraf tersebut sehingga sel tersebut rusak dan mengganggu kinerja daripada sel saraf. Jadi kalau yang diserangnya adalah motorik, sel untuk pergerakan, maka akan terjadi kelemahan. Nah, kalau sel yang diganggu itu adalah sel untuk sensasi, maka akan terjadi gangguan pada sensasi. Jadi itulah penyakit autoimun. Nah, selain multiple sclerosis, salah satu yang juga sering dijumpai itu namanya Guillain-Barré syndrome atau GBS. Jadi itu juga sama, dia menyerang ke sistem saraf sehingga menyebabkan kelemahan pada saraf kita. Jadi dia menyerang sel-sel sarafnya. Oke, terima kasih banyak, Dok. Kita udah membahas at least 3 penyakit yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, dan gak cuma penyakitnya tapi juga cara pencegahan dan penanganannya. Untuk itu tetap di Total Health. Kembali lagi di program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kita masih membahas tentang sumsum tulang belakang, dan baru saja kita membahas tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Nah, ada satu penyakit lagi yang cukup umum terjadi, ini berhubungan dengan sumsum tulang belakang, yaitu amyotrophic lateral sclerosis atau sering disingkat dan dikenal sebagai ALS. Nah, kita langsung tanya aja nih sama Dr. Steven. Dok, ini penyakit yang seperti apa sih, dan kira-kira penyebabnya dan ciri-cirinya penyakit ini seperti apa? Ya, jadi ALS itu adalah suatu penyakit yang akan menyebabkan kelemahan pada anggota gerak tubuh kita. Jadi karena terjadi penyerangan terhadap sel-sel saraf kita, terutama untuk daerah motorik. Nah, itu akan menyebabkan bisa kelemahan pada anggota gerak tangan, kaki, dan bahkan yang paling parah sampai anggota gerak pernafasan. Nah, ini dicurigai suatu penyakit autoimun, tapi memang
maksudnya belum bisa kita buktikan apa yang mendasari autoimun tersebut. Nah, penyakit ini belum ada pengobatannya sampai sekarang dan ini bersifat fatal. Jadi dia akan terjadi kelemahan yang terus-menerus yang bisa sampai menyebabkan kematian. Wow, oke. Luar biasa ya, mungkin bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, saya jadi penasaran nih dok, bagaimana cara mengobati atau treatment kepada penyakit-penyakit yang dokter telah sampaikan tadi yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang, dan bagaimana agar supaya kita terhindar, agar supaya tidak terkena dari penyakit-penyakit sumsum tulang belakang ini dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya, baik. Jadi ada beberapa maksudnya yang bisa kita lakukan. Yang pasti yang pertama adalah hidup sehat. Ya, jadi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya kan. Kemudian olahraga yang rutin. Jadi olahraga supaya otot-otot kita itu kuat untuk menopang daripada tulang belakang kita. Kemudian yang kedua untuk mencegah obesitas. Nah, obesitas itu sangat cenderung untuk menyebabkan terjadinya nyeri tulang belakang. Kemudian maksudnya aktivitas sehari-hari kita seperti cara duduk, cara mengangkat barang yang baik dan benar. Nah, bahkan pemakaian sepatu hak tinggi itu juga memicu terjadinya nyeri pada tulang belakang. Jadi kalau tidak terlalu penting, mungkin bisa dikurangilah pemakaian sepatu hak tinggi. Nah, kemudian untuk yang lain, ya maksudnya kita menghindari terjadinya trauma. Maksudnya lebih berhati-hati, jangan sampai terjatuh, terduduk, menghindari jangan sampai istilahnya ada benturan pada anggota tubuh kita. Nah, itu pencegahan-pencegahan yang secara umum yang bisa kita lakukan. Nah, kalau untuk amin-amin penyakit tumor itu kan tidak bisa diprediksi. Itu sampai sekarang kita belum bisa mencegah untuk penyakit tersebut. Baik, ini cara pencegahan yang pertama tetap hidup sehat, pola hidup sehat, nutrisi, olahraga. Betul sekali, kalau at least nutrisi dan olahraga kita lakukan. Poin yang kedua tadi untuk jangan sampai obesitas, itu bisa juga berat badan ideal tercapai ya, berat badan ideal. Nah, dan juga penggunaan hak ya. Untung saya tidak menggunakan hak loh. Wah ya, ini saya pakai sih, ini sekitar 5 cm. Tapi ya semoga nggak terlalu mengganggu lah ya untuk kebutuhan estetika gitu. Iya, benar. Nah, dok, ini kalau misalnya sudah rasa sakit nih di bagian punggung, bagaimana sih dok cara kita membedakan, wah ini karena kan suka orang ngeyel ya, kecapean aja nih, dan mungkin nggak mau, atau nyeri otot aja, iya, nggak mau diagnosa sendiri, wah jangan-jangan kita udah kena saraf kejepit lagi. Nah, gimana sih dok caranya kita membedakan ini sakit punggung karena otot atau kelelahan dengan gangguan sumsum tulang belakang, dan apa sih yang langkah-langkah yang harus kita lakukan? Oke, baik. Jadi yang pertama, kalau misalnya terjadi nyeri, kita istirahat dulu. Berbaring di tempat yang datar, ya kan, istirahat. Apabila nyeri itu tidak berkurang, atau makan terasa semakin sakit, atau misalnya saat berbaring enak, tetapi saat duduk kembali atau beraktivitas kembali itu terasa nyeri kembali, maka jangan tunda lagi, segera carilah dokter keluarga Anda supaya dilakukan pemeriksaan apakah ada terjadi masalah di tulang belakang atau tidak. Nah, ada beberapa pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan untuk melihat, nah ini masalah ini di tulang belakang atau tidak. Sebelum nanti kita akan melanjutkan ke pemeriksaan yang lebih advance, apa misalnya foto X-ray tulang belakang atau MRI tulang belakang. Oke, ini kalau gitu dok, pertanyaan lanjutannya adalah seberapa cepat atau seberapa lama kita harus menunggu? Jadi kayak berapa lama sih kita rasakan sakit, kemudian kita pergi ke dokter? Oke, baik. Jadi saat istirahat, jadi saat kita sudah tidur telentang, harusnya itu dalam waktu 1-2 jam saja itu sudah mulai ada perbaikan. Maksudnya sudah mulai terasa
lebih enakan, karena kan karena akibat cedera otot dengan beristirahat dia akan terasa perbaikannya. Nah, apabila kita tidak merasakan adanya perbaikan sama sekali, artinya kita harus segera berobat ke dokter, atau yang kedua, sudah enakan, tapi saat kita melakukan aktivitas lagi timbul lagi rasa sakitnya, artinya itu ada sesuatu. Jadi sebaiknya juga kita lakukan pemeriksaan. Oke dok, gimana dengan kebanyakan orang mungkin kalau ketika ada masalah di belakang ataupun ya di bagian organ tubuh yang lain, hal yang pertama mereka lakukan biasanya dipijat, ya kan? Atau dibawa ke tempat pijat. Bagaimana menurut dokter dengan treatment ini dok? Kalau dibawa ke tempat pijat, dalam arti kalau istilahnya massage yang ringan, itu baik, itu untuk melemaskan otot, untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, tapi itu hanya berguna apabila memang nyerinya karena otot. Tapi kalau dia akibat daripada sarafnya yang terjepit, itu tidak membantu. Jadi dia hanya meringankan nyerinya sebentar, nanti dia timbul kembali. Nah, kemudian yang harus diingat adalah hindari massage yang sangat ekstrim. Jadi saya pernah jumpa 2-3 kasus itu massage-nya ekstrim sekali. Jadi dia memang sudah ada penyempitan di saraf tulang leher. Jadi memang sudah jelas dia ada penekanan, cuman tidak bersedia untuk ditangani secara medis, dia massage. Jadi ditekan sampai dipelintir ke kiri, pelintir ke kanan, ditekan di saraf tulang belakangnya, tiba-tiba pasiennya tidak bisa bergerak, keempat anggota geraknya. Kenapa? Karena penekanan yang berlebihan itu justru mendorong benjolan benjolan tersebut menekan ke sarafnya menjadi lebih lanjut, sehingga terjadilah kelumpuhan pada pasien tersebut. Jadi massage boleh, tidak kita larang, tapi jangan yang ekstrim. Kan ada yang sampai massage sampai gimana bilangnya ya, dia sampai tekannya sampai yang kalau bisa tulangnya sampai bengkok lah. Wah, itu bahaya juga ya kalau betul. massage sudah ekstrim gitu, sangat membahayakan. Karena tidak jarang ya, apalagi di negara kita tuh kan erat nih pengobatan tradisionalnya, dan langsung dibawa ke tukang urut gitu. Mungkin pada beberapa kasus berhasil, tapi kalau masalahnya terjadi di saraf tulang belakang, seperti yang tadi dokter katakan, akibatnya bisa fatal. Nah, kita akan kembali mengulik nih, ini karena gangguan-gangguan sumsum tulang belakang ini ternyata bisa menyebabkan komplikasi. Tapi kita akan bahas komplikasinya ini seperti apa dan cara penanganannya seperti apa setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam acara Total Health, hidup sehat pilihan Anda, dengan topik yaitu mengenal lebih dekat tentang sumsum tulang belakang. Nah, tadi kita sudah membahas ya bagaimana tanda dan gejala, ciri-ciri, anatomi, fisiologi, penyakit-penyakitnya. Sekarang kita ingin bertanya nih sama dokter. Dok, bagaimana komplikasi yang ada apabila kita terkena dari penyakit sumsum tulang belakang ini, dok? Ya, baik. Jadi komplikasi itu adalah yang tadi, gangguan pada sensasi, gangguan pergerakan, gangguan otonom seperti berkemih, buang air besar. Nah, apabila penanganannya itu terlambat, jadi itu ada golden hour. Nah, di saraf tulang belakang itu golden hour-nya itu diusahakan di bawah 8 jam atau paling maksimal sampai 24 jam. Apabila di bawah golden hour kita lakukan penanganan yang cepat dan tepat, maka fungsi saraf itu bisa kembali, bahkan hampir sampai seperti semula. Tetapi bila penanganannya itu terlambat, sudah terjadi penekanan yang lama atau penekanan yang sangat ekstrim, jadi menghilangkan penekanan terhadap saraf tersebut juga tidak mengembalikan fungsi sarafnya kembali 100%. Nah, kenapa? Jadi ada penekanan saraf yang berat pada sel saraf, itu akan menyebabkan kematian pada sel sarafnya. Kenapa? Karena aliran darahnya itu berkurang, atau karena tekanan itu menyebabkan kematian sel sarafnya. Nah, jadi setelah sel sarafnya kita singkirkan, penekanannya kita singkirkan,
sel sarafnya kan sudah ada yang mati, ada yang rusak, makanya dia tidak bisa lagi kembali 100%. Jadi jadi saraf itu selalu kita istilahkan time is neuron. Jadi kita sangat istilahnya mengejar waktu. Jadi kalau memang kita jumpa ada masalah di pesarafan, kita selalu mengusahakan penanganan yang secepat mungkin untuk mengurangi atau menghindari terjadinya komplikasi. Oke, ini ada istilah baru ya, time is neuron. Makanya tadi dokter sampaikan membedakan dengan kelelahan atau sakit karena ototnya aja itu at least 1-2 jam, kalau tidak membaik lebih baik dikonsultasikan ke dokter supaya kita masih bisa mengejar golden hour-nya tadi. 8 jam ya? Betul, 8-24 jam. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Dok. Andaikan terjadi komplikasi atau andaikan nyeri ini tetap berkepanjangan gitu. Penanganan seperti apa sih yang bisa dilakukan? Oke, baik. Nah, penanganan itu kita akan periksa dari tanya jawab, pemeriksaan fisik, kemudian kita lanjutkan ke imaging atau foto. Nah, kita akan menilai tingkat keparahan daripada kerusakan daripada sel saraf tersebut atau penyempitannya. Nah, itulah yang akan menjadi panutan atau arahan kami untuk menentukan tindakan apa yang bisa dilakukan. Nah, ada beberapa pilihan. Jadi pilihan pertama itu bisa hanya dengan fisioterapi, kemudian pemberian obat anti nyeri, dan bed rest. Nah, umumnya pada cedera yang ringan itu kita anjurkan bed rest selama 6 minggu untuk mengembalikan atau menghilangkan rasa nyerinya. Nah, apabila penekanannya itu sudah tahap yang moderate hingga severe, kita nilai ini memerlukan tindakan operasi, maka kita akan menyarankan untuk tindakan operasi. Nah, tindakan operasinya juga berbagai macam, tergantung daripada kerusakan yang terjadi. Kalau dia murni hanya penyempitan saraf terjepit akibat kantongnya yang bocor ke belakang atau kita namakan HNP, itu sekarang sudah ada teknik operasi dengan endoskopi. Jadi sayatan itu hanya paling besar hanya 2 cm, kita masukkan kamera, kita ambil HNP-nya tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya severe akibat misalnya kecelakaan, tulangnya sampai bergeser, maka kita akan perlu melakukan tindakan operasi yang lebih ekstrim. Kita harus pasang pen di tulangnya untuk meluruskan dia kembali. Jadi tindakan operasinya itu sangat bervariasi. Nah, misalnya kalau kita lihat ini masih bisa dengan fisioterapi, tetapi nyerinya itu hebat sekali. Maka kita bisa menyarankan untuk melakukan penyuntikan untuk menghilangkan rasa nyerinya sambil dilakukan fisioterapi. Jadi ada beberapa pilihan terapi untuk nyeri tulang belakang. Oke, terima kasih, Dok. Ini menjawab sebuah pertanyaan yang diambang mitos atau fakta. Ini banyak orang mengira bahwa masalah tulang belakang itu harus menjalani operasi. Ternyata ini adalah sebuah mitos. Karena tadi dokter udah jelaskan bahwa banyak sekali cara penanganannya. Bahkan kalau bisa di fisioterapi aja gitu. Nah, tapi ada banyak juga mitos yang lain. Benar banget. Apa aja tuh, Kak Deto? Nah, ini salah satu contoh mitos ini, Dok. Kurus berarti bebas dari back pain. Apakah mitos atau fakta? Tidak, itu mitos. Oke, mitos. Ya, jadi banyak pasien saya yang kurus itu juga mengalami nyeri pada tulang belakang. Jadi jadi tidak semata itu hanya harus gemuk, tidak. Tapi kalau kurus tapi aktivitas sehari-harinya itu tidak baik, seperti cara mengangkat beban yang salah, cara duduk yang salah, itu juga akan menyebabkan kerusakan pada tulang belakangnya yang akan menyebabkan penekanan pada sarafnya. Ini dia. Kita sekalian belajar cara mengangkat yang benar. Cara mengangkat dan cara duduk, ya. Jadi aku contoh ya, ambil galon tadi. Jadi nggak bisa langsung membungkuk ya. Aku coba dulu. Pasnya kita harus jongkok. Oke, jongkok gini. Jadi squat ya ibaratnya ya, Dok ya. Iya, tapi jongkok full, Mas. Squat ini baru diangkat gini ya. Jongkok full sampai turun banget kali. Atau gimana, Dok? Iya.
Boleh Nggak kayak gini apa-apa, dok? semampu Ini ya. kita. Ini sudah pertahankan pas. belakang ini ya, dok, tulang belakang. Ya, tulang belakangnya harus lurus. Yang Mas lakukan itu betul sekali. Nggak Baru boleh bungkuk dia. angkat ini. Ya, baru angkat. Baru Keren. Ya, Tuang. Aduh. mantap. Ini yang benar ya. Nah, Kalau yang salah yang itu, benar. kalau kembalikan juga sama ya dok. Kita squat juga ya. Ya, kembalikan juga harus seperti itu, betul. Iya. Nah, makanya kalau kita lihat atlet angkat besi, kebetulan kan lagi hotnya Olimpis Olimpiade ya. kan. Iya, Iya. benar. Atlet Olimpiade kan juga dia mengangkat beban itu dia juga harus dalam posisi jongkok. Mereka tidak pernah mengangkat beban itu ngangkat dalam posisi bungkuk. Dia punggungnya itu pasti akan datar. Oke, nah Dan- jadi aku klarifikasi lagi. Biasanya saya kalau yang salah itu biasanya langsung gini ya dok. Iya, itu salah sekali. Nah ini salah itu ya. pasti termakan. Teman-teman, salah. Iya. Ini salah. bisa Itu membahayakan. pasti pinggangnya akan mengalami kerusakan. Nah, Oke. dan yang aku perhatikan di atlet angkat berat, dan mungkin kalau Kak Deto kan perawat ya, dan kalau kita misalnya angkat pasien gitu, Nah, benar itu banget. nggak dari jongkok langsung berdiri. Ada tahapannya dari jongkok. Kalau atlet angkat berat kan dia setengah berlutut dulu, baru berdiri. Itu Jadi mungkin memang harus bisa kita lakukan. harus ini kita juga diajarkan kayak memang harus kayak ambil barang juga ya, ambil barang. Ya, Bahkan bolpen jatuh juga Bolpen harus jatuh kayak harus gitu ya angkatnya harus ya? squat memang. betul. Oke. Nah, Bahkan sekarang ambil dompet pun ya, betul. Harus kuat, jangan membungkuk. oke, sekarang dok, JB akan memperagakan gaya duduk nih dok. Nah, kalau gaya duduk Oke. gimana dok? Apalagi kalau ada sandarannya gini, Biasanya ada pegangan tangannya gini. Biasa kita udah kayak gini nih duduknya. Wah, santai. udah ngemil Udah sambil ngemil, nonton. Nah, sambil nonton. Nah, bagaimana sih Nah, dok posturnya? Itu yang salah. Jadi sebenarnya tempat duduk itu sudah dirancang. Kalau kita lihat tempat duduk itu yang mahal itu tidak pernah dia lurus saja. Dia pasti sudah ada lekukan seperti tempat duduk Mbak itu kan dia sudah ada lekukan. Oh, ini ya. Lekukan yang Betul. pertama untuk leher, lekukan yang kedua itu untuk pinggang. Jadi walaupun kita duduk, sebaiknya kita kalau memang kita mau santai, kita nempel ke belakangnya. Jangan ada space. Jangan kayak gini seperti ya. yang pertama Oh, tadi. jangan ada Iya. Oh, oke. Kalau itu dia akan memberikan beban pertama ke tulang pinggang, beban kedua itu ke leher, karena leher Mbak kan jadi seperti ini. Oh, iya ya? oke. Oh iya loh. Benar kan? Benar. Ya, betul. Karena tulang belakang kita itu tidak lurus. Jadi dari leher dia akan maju dulu ke depan seperti angsa, dia maju ke depan. Kemudian tulang punggung itu dia akan ke belakang. Kemudian seakan masuk ke pinggang dia akan maju lagi ke depan. Terima kasih dok. Makanya- Ini. Ya. Makanya apa dok? Boleh dilanjutkan? Makanya tempat duduk itu yang bagus itu mereka merancang dia ada lekukannya. Baik, berarti posisi duduk kita harus perhatikan ya. Kalau Iya. bisa Iya, kursinya betul sekali. kayak tadi yang ada Ada lekukannya. Benar banget. Oke, dok, Ya. kita udah banyak berbincang, kita udah bahas bahkan dari anatominya, Benar banget. gangguan-gangguannya, cara penanganannya juga. Boleh kata penutup dan kesimpulan dari dokter? Baik, jadi saraf tulang belakang itu sangat penting sekali untuk kita. Jadi memang cedera pada saraf tulang belakang mungkin tidak selalu menyebabkan istilahnya kematian maupun hal-hal yang fatal, tetapi dia pasti akan menyebabkan gangguan pada kualitas hidup kita. Adanya nyeri tulang belakang otomatis akan mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan juga bisa mengganggu tidur kita. Jadi kita kan pengen hidup dengan kualitas hidup yang baik. Jadi ya tetaplah menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur. Itulah kemudian aktivitas sehari-hari yang memperhatikan ini tulang belakang kita supaya ini bisa kita gunakan sampai usia tua. Oke, wow, luar biasa sekali dokter untuk materi yang telah dibawakan. Terima kasih sekali lagi untuk dokter Terima kasih Stephen banyak. Tandean, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Advent Medan. Kiranya Tuhan dapat memberkati dokter dalam pelayanan dan tugas-tugasnya tentunya. Amin. Amin. Nah, episode kali ini memang sangat menarik ya.
Dan pesannya jangan lupakan tulang belakang Anda mulai dari hari ini. Tapi jangan lupakan juga untuk menyaksikan episode-episode lainnya dari program Total Health. Benar banget. Untuk itu pemirsa, kita ketemu di program Total Health berikutnya. Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.